sejati tiada pernah berubah, hanya di dalam-Mu, Yesus Tuhanku. Kasih yang telah Kau beri lebih segala yang terbaik dalamku, tak berkesudahan, kekal selamanya. Mari angkat tanganmu, diriku bawa kepadamu, hidupku sebagai persembahan, terimalah pujian dari hatiku, hanyalah untukmu. Ku beri yang terbaik, hanyalah bagimu, hanya untukmu yang termulia, berkenan bagimu. Hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan kebesaranmu. Ku beri segalanya, katakan ku beri yang terbaik. Haleluya. Semua kita bertepuk tangan bersama-sama. Come on. Mari angkat suaramu, katakan, kasih yang telah Kau beri lebih segala yang terbaik dalamku, tak berkesudahan, kekal selamanya. Sekali lagi angkat tanganmu. Haleluya. Hidupku sebagai persembahan, terimalah pujian dari hatiku, hanyalah untukmu. Ku beri yang terbaik, hanyalah bagimu, hanya untukmu yang termulia, berkenan bagimu dan hidup kami. Haleluya. Kemuliaan dan keagungan Tuhan yang bersatu, ku beri segalanya. Ku beri yang terbaik. Kami mau berikan yang terbaik bagi Tuhan. Kami mau memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Come on, here we go. Haleluya, katakan, ku beri yang terbaik. Haleluya, hanya untuk-Mu Tuhan yang termulia, berkenan bagimu. Dari hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan Tuhan kebesaranmu. Ku beri segalanya. Ku beri yang terbaik, hanyalah bagimu, hanya yang termulia, berkenan bagimu. Ya hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan kebesaranmu. Ku beri segala, dari hatimu katakan, ku beri yang terbaik. Haleluya. Berikan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Mari yang masih antusias berikan sorak-sorai yang paling dahsyat buat Tuhan kita. God is my joy.
to dance. Come on, sing over me. Over me. I know your love is always over me. Over me. Your love is over me. I'm free to dance. Come on, clap your hands. Mari sama-sama siapkan hati kita. Biar setiap kami merasakan kasih Tuhan. Thank you, Jesus. Kasih-Mu bersemi di hatiku, sungguh indah dan bersemi di hatiku, tenggelamku di hadirat-Mu. Engkau terindah, termegah, termulia, bersemi di hatiku, sungguh indah dan mulia. Damai-Mu bersemi di hatiku, tenggelamku di hadirat-Mu. Terindah,
Yesusku, hadiratmu menghanyutkanku, bawaku dekat padamu, menghanyutkanku, menghanyutkanku, bawaku dekat padamu. Sekali lagi katakan, menghanyutkanku, bawaku dekat padamu. Terima kasih Tuhan. Jemaat silakan duduk. Shalom jemaat Tuhan, Anda perlu tahu satu hal ini, Anda itu dicintai oleh Tuhan, Anda dikasih oleh Tuhan. Apapun keadaan Anda, Tuhan Yesus sayang kepada kita sekalian. Kami mengucapkan welcome home, selamat datang di dalam ibadah online Gereja Mawar Sharon, Jatim, Bali, Lombok, Kepulauan Nusa, dan juga Australia. Kami menghimbau Anda untuk terus terhubung di dalam komunitas rohani, yaitu Connect Group. Connect Group tetap berjalan secara online. Kita tidak bisa hidup sendirian Bapak Ibu, kita perlu orang lain, rekan sekeluarga kita untuk menguatkan kita. Untuk informasi CG, Anda bisa melihat nomor yang tertera di layar ini, atau Anda bisa direct message DM Gereja Mawar Sharon Sidoarjo. Sesaat lagi kita akan membawa persembahan dan juga persepuluhan di hadapan Tuhan. Dan juga kita akan mendengar firman Tuhan, biar firman Tuhan itu menjadi jawaban dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau sungguh sangat baik dalam hidup kami. Kalau sebentar kami akan membawa persembahan dan persepuluhan kami di hadapan-Mu, terimalah ya Tuhan, kami memberi dengan hati yang penuh dengan sukacita. Dan kalau saat lagi kami dengarkan firman-Mu, kami mau duduk diam seperti seorang Maria, berbicaralah, kami siap mendengar. Hanya di dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Jangan lewatkan firman dan doa bersama Pendeta Samuel Muji dan Pendeta Lanitan. Setiap hari Kamis pukul 7.30 malam, live melalui Instagram dan YouTube PS Lanitan. Untuk permohonan doa dan kesaksian, Anda dapat mengirimkan direct message di Instagram @pslanitan. Kabar gembira, Gereja Mawar Sharon Sidoarjo akan mengadakan kembali ibadah secara langsung pada hari Minggu 13 September 2020 dengan jadwal sebagai berikut. Umum 1 pukul 7 pagi, Umum 2 pukul 10 pagi, ibadah Army of God pada pukul 1 siang, dan umum 3 pada pukul 4 sore. Ibadah live streaming akan diadakan sesuai dengan jam ibadah yang sedang berlangsung. Untuk ibadah Eagle Kids akan diadakan secara online, yaitu di gms.church/streaming/Jatim Bali Nusa Aus atau di YouTube GMS Jatim Bali Nusa. Ibadah ini menggunakan sistem tiketing. Jemaat wajib melakukan registrasi terlebih dahulu melalui aplikasi GMS Church. Dan tiketing dibuka mulai tanggal 30 Agustus sampai dengan 11 September 2020. Shalom jemaat Tuhan, ada sebuah kabar menggembirakan bagi kita semua. Karena di kota Banyuwangi, Probolinggo, dan juga kota Lumajang, kita sudah ada CG atau Connect Group di 3 kota tersebut. CG Banyuwangi, Probolinggo, dan juga Lumajang berjalan secara online via aplikasi Zoom. Untuk CG Banyuwangi setiap hari Selasa, CG Probolinggo setiap hari Rabu, dan juga CG Lumajang setiap hari Jumat. Sama-sama di pukul 19.00 waktu Indonesia bagian Barat. Untuk informasi link Zoom dan juga informasi mengenai CG, Anda bisa menghubungi nomor yang tertera di layar. Atau Anda bisa direct message Instagram GMS Sidoarjo. Mari jemaat Tuhan, libatkan diri Anda di dalam kegerakan Tuhan yang luar biasa. Kalau Anda memiliki sahabat, Anda memiliki teman, Anda memiliki keluarga, atau mungkin Anda memiliki partner bisnis di kota Banyuwangi, Probolinggo, dan juga Lumajang, Anda bisa menginformasikan kepada kami, maka kami akan follow up, dan kami percaya setiap orang yang berjumpa dengan kasih Kristus, hidup mereka pasti akan diubahkan. Kita sepakat, kota Banyuwangi, Probolinggo, dan juga kota Lumajang, for Jesus. Tuhan Yesus memberkati.
mengikuti ibadah secara online, Anda dapat mensubscribe akun YouTube GMS Jatim Bali Nusa dan YouTube GMS Australia. Dan untuk mendapat update video khotbah Pastor Lanitan, Anda dapat mensubscribe akun YouTube Pastor Lanitan dan mengaktifkan tanda lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru. Untuk update informasi seputar gereja lokal Anda dapat melihat di Instagram Gereja Mawar Sharon di kota Anda masing-masing. Untuk persembahan dapat dilakukan dengan QR Code di handphone Anda masing-masing melalui aplikasi BCA Mobile, Sakuku, OVO, Dana, GoPay, ShopeePay, dan Link Aja, atau transfer melalui rekening BCA di nomor rekening 088 2199 345 atas nama GRJ Mawar Sharon. Berikut QR Code gereja lokal Anda masing-masing. Mari menjadi berkat lewat kesaksian Anda dengan mengirimkan melalui Instagram GMS Sidoarjo atau di nomor WhatsApp 0896 6771 6771. Damai di hatiku, penolong yang setia, pengharapan yang pimpinku, berlutut menyembah, ku sama-sama katakan. Damai di hatiku, penolong yang setia. Katakan pengharapan yang pimpinku, lutut menyembah.
Mari tetap angkat tanganmu. Sembah Dia hari ini. We worship you, Jesus. We worship you, Jesus. Mari sekali lagi angkat suaramu katakan. Hanya bagimu kemuliaan, hanya bagimu pujian. Kami kagum akan Engkau Tuhan. Haleluya. Katakan hanya bagimu. Yes, Jesus. Hanya bagimu pujian. Kini ku sembah. Mari sekali lagi angkat suaramu. Katakan hanya bagimu. Kagum dan sembah padamu, Bapa-Ku di wajah-Mu. Hanya bagimu kemuliaan, hanya bagimu pujian. Kini ku sembah Bapa-Ku yang ku cinta. Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur untuk hadirat-Mu yang begitu kuat kami bisa rasakan. Di tempat ini dan juga di mana setiap anak-anak-Mu berada menyembah Engkau ya Tuhan. Kami tahu hadirat-Mu tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Kiranya Engkau hari ini menjamah mereka semua dan melayani setiap kebutuhan yang mereka perlukan. Hari ini mereka mungkin bergumul di dalam keuangan. Kiranya Engkau memberikan terobosan ya Tuhan, jalan keluar di dalam setiap usaha mereka ya Bapa. Hari ini mungkin ada yang terbaring sakit ya Tuhan. Hari ini tangan-Mu yang mengoperasi mereka, menjamah mereka, memberikan kesembuhan dalam kehidupan mereka. Hari ini juga mungkin ada yang membutuhkan jamahan di dalam hubungan rumah tangga, orang tua dan anak. Kami percaya Tuhan Yesus, Kau Allah yang sanggup merajut setiap hubungan yang rusak ya Tuhan, hubungan yang sobek ya Tuhan, yang terpisah bisa disatukan ya Tuhan, yang luka bisa dipulihkan ya Bapa. Kami tahu hadirat-Mu Tuhan ada di tempat ini dan Kau rindu untuk menjamah setiap anak-anak-Mu dengan luar biasa. Berkati ya Tuhan setiap yang mendengarkan firman Tuhan ini dimanapun mereka berada, biar mereka bisa merasakan kebaikan, kemurahan, kasih setia-Mu yang tidak pernah habis dalam kehidupan mereka. Berkati mereka ya Tuhan hari ini. Sebentar lagi kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman ini memberikan kekuatan bagi kehidupan kami. Firman ini ya Tuhan menjadi pegangan bagi kami di masa-masa ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya berkat-Mu. Kami percaya Engkau ingin melakukan perkara yang dahsyat dan luar biasa dalam kehidupan kami. Berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap dengar firman Tuhan katakan. Amin. Haleluya. Dimanapun Anda berada, saya mau ngajak Anda beri tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Amin. Tuhan kita Allah yang baik. Katakan kiri kanan, depan belakang gitu ya. Kalau Anda menyaksikan dengan keluarga Anda hari ini katakan Tuhan itu baik. Amin. Silakan duduk semuanya untuk tim Praise and Worship. Tuhan berkati. Saya percaya Anda semua diberkati dengan sesi pujian hari ini. Saya sangat diberkati, saya merasakan hari Tuhan yang begitu kuat buat kita semua.
Nah, tanpa membuang waktu lebih banyak lagi, saya ingin menyampaikan firman Tuhan buat Bapak Ibu sekalian di tempat ini. Firman Tuhan hari ini saya beri judul berkelimpahan saat kekeringan. Ya, jadi hari-hari ini mungkin kita sedang mengalami kekeringan, hari-hari ini mungkin kita sedang mengalami banyak krisis dalam kehidupan kita, krisis kesehatan, krisis keuangan, atau bahkan krisis dalam hubungan. Apapun itu krisisnya, mari kita belajar firman Tuhan dan temukan kebenaran, karena saya percaya ketika kita menemukan kebenaran akan ada kemerdekaan. Yang percaya katakan amin ya. Di dalam kebenaran firman Tuhan, Tuhan pasti akan memberikan terobosan dan mujizat di dalam setiap kehidupan kita. Kita buka sama-sama Kejadian pasal yang ke-26 ayat yang ke-1. Kejadian pasal 26 ayat yang ke-1. Anda bisa buka Alkitab Anda dan hari ini saya ingin bagikan hal yang sederhana saja. Ada beberapa poin yang penting, nanti juga poinnya juga akan disampaikan di layar gadget Anda, dimanapun Anda menyaksikan ini. Saya ingin bacakan dulu. Ayat yang ke-1 bunyinya begini, maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama, yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Nah, Anda bisa garis bawahi kata kelaparan, dan ini bukan kelaparan yang pertama ya. Jadi kalau kita bicara tentang krisis, kita bicara tentang kekeringan, kita bicara tentang kelaparan gitu ya. Bukanlah satu hal yang baru buat kita semua, banyak dari kita mengalami krisis. Bahkan orang yang diberkati seperti Ishak. Ishak ini kan anaknya Abraham. Bahkan dikatakan di situ kelaparan juga terjadi pada zamannya Abraham. Ketika kita menjadi orang percaya, kita bukan berarti tidak jadi anti kering gitu ya, anti krisis, tapi Tuhan kadang-kadang membuat kekeringan atau krisis itu bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Ini yang terjadi di dalam kehidupan Ishak hari itu, dikatakan dia sedang mengalami kekeringan. John F. Kennedy pernah berkata, dia quote di dalam bahasa Mandarin, kata krisis itu terdiri dari dua karakter. Karakternya apa aja? Dangers and opportunity, bahaya dan kesempatan. Jadi di dalam bahasa Mandarin, kanji dalam bahasa Chinese itu ya Mandarin, di situ ada dua karakter. Jadi ada bahaya dan juga kesempatan. Nah, ini hal yang luar biasa. Di dalam krisis memang ada bahaya, tapi di dalam krisis juga ada kesempatan. Yang percaya katakan amin ya. Di dalam krisis Tuhan memberikan kesempatan-kesempatan untuk kita bisa maju dan berkembang dengan luar biasa. Nah, sebelum saya berbicara tentang terobosan, saya ingin kupas dulu penyebab kekeringan. Apa sih penyebab kekeringan yang hari-hari ini kita mungkin alami? Yang pertama, penyebab kekeringan itu bisa dari kesalahan kita sebagai manusia atau keserakahan kita sebagai manusia. Kalau Anda di bisnis mengalami krisis ya, mungkin ada kesalahan dan keserakahan dari manusia yang sehingga kita mengalami krisis. 1 Timotius pasal 6 ayat 9 dan 10 bunyinya demikian. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam percobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Nah, jelas sekali dikatakan di 1 Timotius pasal 6 ayat 9-10. Karena kesalahan manusia, karena keserakahan manusia, sehingga dia mengelola usahanya dengan tidak benar. Lalu ketika mengelolanya mungkin sudah benar tapi kurang berhikmat. Mungkin kan ada serakah, seharusnya untungnya ya, ada beberapa teman saya nih gitu ya. Satu hari datang ke saya, Pak Mil, komil gitu ya. Ini ada investasi, untungnya besar sekali dan waktunya cepat sekali ya. Dalam waktu cepat dapat untung yang besar ya. Kadang-kadang kalau sesuatu good to be true, terlalu muluk, terlalu
rasanya terlalu hebat untuk bisa dinyatakan, kadang-kadang memang nggak benar gitu ya. Dan benar saja dia masuk investasi itu, padahal saya sudah peringatkan, jangan ambil untung besar dengan waktu singkat. Itu nggak ada di dunia ini. Kadang-kadang karena dia ingin cepat kaya, karena ingin cepat untung gitu ya. Dan dia lakukan itu, dia investasi, ujung-ujungnya di awal memang dia untung besar. Tapi setelah itu dia rugi karena ternyata investasinya investasi bodong. Berapa banyak dari kita mungkin ketika melakukan investasi itu serakah, kita memulai usaha itu kita jalannya terlalu cepat sehingga tidak sesuai dengan kecepatan atau kemampuan kita. Kita pengennya berkali-kali lipat jalannya lebih cepat seperti yang kita ingin impikan. Tapi ternyata kemampuan tim kita itu belum mampu sehingga kita kurang berhikmat menjalankan bisnis dan usaha. Jadi yang pertama, krisis mungkin terjadi karena keserakahan kita, kesalahan kita, kekurangan hikmat di dalam kita mengelola apa yang Tuhan sudah percayakan di dalam kehidupan kita. Bahkan sakit penyakit COVID nih katanya gitu ya, karena manusia itu salah makan ya, awalnya salah makan gitu ya, karena salah makan katanya lalu timbullah virus COVID ini. Nah itu mungkin kan sumbernya di sana. Tapi hari-hari ini kok udah makannya benar, tapi masih bisa tertular ya karena mungkin masih cangkrukan di mana-mana, masih nongkrong sama teman-teman, kurang berhikmat, tidak jaga kesehatan, tidak mau pakai masker, tidak mau cuci tangan gitu ya. Jadi kalau Anda hari ini sakit, jangan salahkan Tuhan karena mungkin kita tidak berhikmat, karena kesalahan kita sendiri kita ngalamin krisis kesehatan, krisis di dalam hubungan dan apapun itu juga. Ya, jadi dalam hal ini kita harus introspeksi. Apakah krisis ini penyebabnya karena kelalaian kita, karena kesalahan kita, atau keserakahan kita sebagai manusia? Itu yang harus kita lihat ketika kita sedang mengalami krisis. Penyebab yang kedua memang adalah rencana Allah. Nah, masa sih Allah pengen punya rencana yang jahat banget buat kita? Nanti saya akan bahas sedikit gitu ya, apa maksudnya rencana Allah ketika Tuhan memberikan krisis di dalam kehidupan kita. Tapi di ayat Kejadian pasal 8 ayat 22 berkata demikian, selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Nah Tuhan menciptakan musim-musim di dalam kehidupan kita. Nggak harus musim bertumbuh terus, nggak harus menuai terus, tapi ada waktunya kita menabur, ada musim kemarau yang panas banget, yang kering banget, nanam apa juga nggak bisa bertumbuh, ada musim dingin yang kita harus istirahat ya karena nggak bisa nabur. Jadi ada musim-musim di dalam kehidupan kita yang Tuhan sudah rencanakan supaya kita ini punya circle yang full dan kita pengen lihat dan pengen belajar sebenarnya apa sih rencana Allah ketika krisis Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Apapun itu juga, saya percaya rencana Allah selalu mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Walaupun bentuknya mungkin itu adalah krisis, bentuknya mungkin adalah masalah. Tapi saya percaya masalah itu bisa membawa sesuatu yang berharga di dalam kehidupan kita. Amin semuanya Bapak Ibu sekalian. Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 dan 11 saya tambahkan ya. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Nah di ayat 11 dikatakan, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Hari-hari ini mungkin Anda nggak mengerti rancangan Allah. Apa yang terjadi ketika mungkin ada sakit penyakit, bahkan itu membuat salah satu anggota keluarga Anda harus dipanggil Tuhan. Ada krisis di dalam ekonomi Anda, krisis di dalam hubungan Anda. Tapi saya percaya Tuhan membuat segala sesuatu itu indah. Nah, hari ini saya ingin bagikan empat poin yang besar gitu ya. Nah, di dalam setiap poinnya itu ada poin-poin lagi. Nanti Bapak Ibu nggak usah khawatir, nanti ada di dalam multimedia, jadi gampang catatnya ya. Di Kejadian pasal 26 saya teruskan cerita Ishak ya, ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga. Bunyinya begini, lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir,
Diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing. Maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini. Dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Ketika Ishak tidak mengerti apa yang terjadi, dia sedang kelaparan, keluarganya juga kelaparan. Nah, ini Ishak orang yang cukup berada, karena Abraham kan orang yang sangat diberkati Tuhan gitu ya. Tapi keluarganya ngalami kelaparan hari itu. Dan dia pengen pergi, gak mau ada di tempat itu. Mungkin dia berpikir karena dia ada di tempat itu, dia sedang ngalamin kekeringan demi kekeringan. Tapi Tuhan justru mengajak dia, memerintahkan dia untuk tetap tinggal di tempat yang kering itu, di tempat yang kelaparan itu. Nah, ini aneh ya, kita seringkali pengen melakukan jalan kita sendiri, mencari jalan keluar sendiri, tapi carilah rencana Allah yang terbaik dalam kehidupan kita. Walaupun kelihatannya rencana Allah itu sangat bertentangan dengan apa yang ada di pikiran Anda. Ishak sudah mau pergi, tapi akhirnya karena dia mendengarkan perintah Tuhan untuk stay, untuk tinggal, nggak kemana-mana, tinggal jadi orang asing, susah loh, udah kering, udah kelaparan, jadi orang asing. Dan dia punya plan-plan karena Tuhan juga kasih hikmat, tapi dia pengen taat akan rencana Allah. Jadi poin saya yang pertama, ketika kita sedang mengalami kekeringan, ketika kita sedang mengalami kelaparan, apa yang harus kita ketahui? Yang pertama, ketahuilah rencana Allah. Yang pertama ini harus kita lakukan. Nah, ternyata Allah itu punya rencana ketika kita sedang mengalami kekeringan atau kelaparan. Nah, saya tuliskan ada beberapa poin. Apa sih maksudnya rencana Allah ketika kita sedang menghadapi kekeringan, ketika kita sedang menghadapi kelaparan? Yang pertama, poin A ya, 1A. Allah ingin menaruh kerendahan hati di dalam kehidupan kita. Nah, ketika kita mengalami krisis, ketika kita mengalami kekeringan, satu hal yang saya belajar, masalah itu merendahkan diri. Merendahkan diri kita supaya kita bisa ditinggikan Tuhan. Amin. Banyak dari kita mungkin hari ini mungkin sukses, mungkin berhasil. Nah, karena ada masalah gitu ya, kita dibuat Tuhan tidak berdaya sehingga kita tahu hanya Tuhan yang mampu memberikan kekuatan di dalam kehidupan kita. Nah, ini nilai pelajaran yang harus kita pegang dan kita dapatkan di masa-masa seperti ini. Belajar untuk merendahkan diri, belajar untuk mencari wajah Tuhan lebih lagi di dalam kehidupan kita. Belajar ngerti rancangannya, mungkin kita punya hikmat karena kita pengen lakukan ini, pengennya cepat gini. Tapi karena semuanya hari ini seolah-olah di-pause sama Tuhan ya, harus berhenti dulu. Nah, ketika berhenti bukan berarti Tuhan tidak bekerja, Tuhan tetap bisa bekerja asal kita mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Yang kedua, kekeringan atau kelaparan itu membuat kita menjadi pribadi yang lebih kuat. Ya, rencana Allah ketika kita sedang menghadapi kekeringan, ya poin B-nya adalah untuk supaya kita tumbuh jadi pribadi yang lebih kuat. Ketika kita menghadapi masalah demi masalah, tantangan demi tantangan, ya seperti kita mengangkat barbel ya, mungkin kita biasa angkat 5 kilo gitu ya udah biasa. Nah, kalau Anda ingin terus bertumbuh jadi orang yang lebih kuat, bebannya, barbelnya harus semakin diangkat ya, lebih berat lagi. Jadi naik lagi 7 kilo, naik jadi 10 kilo, ya, naik lagi jadi mungkin lebih berat lagi ya Bapak Ibu sekalian. Nah, ketika kita menghadapi kekeringan, ketika kita sedang menghadapi masalah demi masalah dalam kehidupan kita, Tuhan bukan hanya ingin kita merendahkan hati kita, merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, tapi Tuhan ingin kita bertumbuh menjadi pribadi yang lebih kuat. Beberapa waktu lalu saya ajak anak saya bersepeda, anak saya baru senang sepeda, dia biasanya sepedanya deket-deket aja, deket-deket rumah. Tapi dia udah cukup kuat, bisa sepeda 50-60 kilo. Nah, satu hari saya ajak dia bersepeda rada jauh, 100 kilo Bapak Ibu sekalian. Dan dia udah pulang kecapean, kelelahan, tapi saya tahu ketika dia kelelahan, ketika dia keringetan, ketika dia udah sampai di rumah itu ya udah nggak bisa ngapa-ngapain ya, saya tahu dia sedang saya latih
untuk menjadi seorang pesepeda yang lebih kuat. Nah, hari-hari ini mungkin Anda sedang digojlok sama Tuhan, sedang dilatih sama Tuhan. Mungkin Anda sudah babak belur, udah kecapean, udah rasanya nggak sanggup gitu ya. Tapi saya percaya ketika Anda keluar dari krisis ini, keluar dari kekeringan ini, keluar dari kelaparan ini, Anda akan menjadi seorang pribadi yang lebih kuat, lebih dewasa di dalam Tuhan. Amin. Karena tidak ada hal yang bisa mendewasakan kita selain ujian. Anak-anak sekolah pun tahu kalau pengen naik kelas harus ada ujian terlebih dahulu. Hari ini kalau Anda sedang diuji Tuhan, berarti Tuhan ingin upgrade kehidupannya, dinaikkan kelasnya di dalam setiap hal yang Bapak Ibu kerjakan. Amin. Dan yang ketiga, poin C ya, rencana Tuhan supaya di dalam kekeringan adalah supaya membawa kita semakin dekat dan bergantung kepadanya. Supaya kita benar-benar melekat kepada hadiratnya, kepada kekuatannya, kepada firman-Nya, kepada janji-janjinya. Saya percaya hari-hari ini Anda doanya pasti lebih banyak ya. Anda puasa lebih sering. Karena apa? Karena nggak tahu lagi, nggak berdaya lagi apa yang harus Anda lakukan. Jangan pakai kekuatan kita sendiri. Hari-hari ini yang dibutuhkan adalah mujizat. Dan kalau Anda butuh mujizat, yang bisa bekerja adalah kekuatan Tuhan, bukan kekuatan kita. Melekatkanlah diri Anda lebih dekat lagi kepadanya, lebih bergantung kepada kekuatannya. Anda akan bisa lebih kenal pribadinya. Ketika hari-hari ini mungkin tidak ada orang yang bisa mengerti keadaan Anda. Ketika tidak ada yang mungkin bisa mensupport Anda lagi, mendukung Anda lagi. Anda hanya bisa benar-benar cuma bisa bergantung kepada Tuhan. Dan momen-momen terindah dalam kehidupan saya adalah ketika saya itu ada di kamar doa saya, udah gak bisa ngomong. Udah bahkan gak bisa doanya tuh, udah gak bisa doa pakai kata-kata. Bahkan bahasa roh pun seolah-olah udah berhenti, kenapa? Udah capek ya. Tapi saya tahu hati saya semakin connect gitu ya. Ketika benar-benar kusyuk gitu ya, di hadapan Tuhan, berlutut, menangis, air mata pun nangis sampai kering gitu ya. Tapi saya bisa merasakan kedekatan yang demikian rupa dengan Tuhan yang menciptakan saya, yang punya rencana yang besar dalam kehidupan saya. Nah, krisis adalah waktunya kita mengenal pribadi Tuhan lebih dekat lagi dan menggantungkan segala apa yang kita bisa pegang kepada tangan Tuhan. Amin. Jadi itu rencana Allah yang ketiga buat kita. Yang keempat, poin D ya, adalah untuk bisa memberikan fokus dan strategi baru di dalam bisnis kita mungkin, di dalam hubungan kita. Tuhan ingin melakukan sesuatu yang baru di dalam kehidupan kita. Tapi untuk sesuatu yang baru bisa terjadi, mungkin yang lama ini harus diambil dulu. Fokus yang lama, fokus yang mungkin sudah normal, diganti sama new normal. Supaya ketika ada new normal, ya, ada strategi baru, ada fokus yang baru di dalam usaha kita. Di situ Tuhan bisa tambahkan lebih-lebih lagi. Amin. Jadi hari ini kalau Anda pikir ada yang diambil dalam kehidupan Anda, usaha Anda diambil, mungkin keuangan Anda diambil mungkin gitu ya. Karena Tuhan ingin memberikan sesuatu yang lebih bagus, sesuatu yang lebih indah di dalam kehidupan kita. Tuhan ingin kita lebih fokus, Tuhan ingin kita kreatif untuk punya strategi yang baru di dalam apapun yang kita lakukan. Amin, Bapak Ibu sekalian. Anda diberkati? Ya, kalau Anda berkati, katakan kiri kanan kepada anggota keluarga Anda, saya diberkati. Amin. Saya teruskan Kejadian pasal 26 ayat 4. Dikatakan begini, aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini. Dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapatkan berkat. Jadi ketika Ishak mendapatkan krisis, Tuhan memberikan perintah. Dan ketika taat kepada perintah, Tuhan akan memberikan janjinya. Setiap perintah pasti akan di follow up dengan janji. Janji Tuhan yang luar biasa. Jadi tadi saya poin pertama, ketahuilah rencana Allah, ketahuilah perintahnya di dalam kehidupan Anda. Yang kedua, percayalah kepada janji Tuhan. Nah, bagaimana sih caranya kita bisa mengekspresikan
kepercayaan kita kepada janji Tuhan. Tuhan janji banyak tuh di dalam kehidupan Ishak. Katakan keturunanmu akan banyak seperti bintang di langit. Wah, itu banyak berkat-berkat sampai semua bangsa dapat berkat. Coba bayangin ya, berapa banyak berkat yang akan dimiliki Ishak sampai seluruh bangsa itu akan dapat berkat. Jadi bayangkan kambingnya ada berapa, dombanya ada berapa. Hari itu padahal lagi kelaparan, hari itu lagi kekeringan. Tuhan janjikan akan banyak kambing, banyak domba, banyak berkat lainnya. Sampai saking banyaknya itu seluruh bangsa diberkati. Ini bukan berkati tetangga aja loh, bukan berkati sanak keluarga aja. Ini seluruh bangsa akan diberkati. Jadi bayangkan janjinya begitu besar ketika saat krisis. Banyak sekali kita tidak bisa melihat janji Tuhan kalau lagi kekeringan, kalau lagi kelaparan. Kita nggak bisa pegang lagi janjinya. Justru kebalikannya Bapak Ibu sekalian. Hari ini ketika yang Anda lihat mungkin masalah, setiap hari keluar rumah bangun masalah gitu ya. Justru Anda harus berpegang kepada janji kebenaran firman Tuhan. Nah, bagaimana kita bisa mengekspresikan rasa percaya kita kepada janji Tuhan? Yang pertama, poin A lagi ya, 2A. Anda harus mengekspresikan rasa percaya Anda dengan mengucap syukur senantiasa. Ucapan syukur itu adalah tanda ekspresi kita percaya kepada janji Tuhan. Mungkin hari ini yang Anda nikmati baru sedikit, tapi ucapkan syukur. Di Matius pasal 14 ayat 19 itu ada cerita. Ketika Tuhan Yesus ingin memberikan makan. Ya, ini yang Tuhan Yesus lakukan ya, saya bacakan. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan. Ini banyak nih, 5.000 orang gitu ya. Yesus menengadah ke langit dan mengucapkan berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Ya, jadi Tuhan mengucapkan berkat, Tuhan mengucapkan syukur. 5 roti, 2 ikan, sedikit sekali. Kasih lihat orang gitu banyak, gak mungkin bisa cukup. Tapi saya percaya ada kuasa dalam ucapan syukur. Yang sedikit bisa jadi banyak, yang percaya katakan amin. Yang sedikit bisa memberkati bukan hanya Anda sendiri, bukan hanya memberkati keluarga Anda, tapi orang-orang yang ada di sekitar Anda. Jadilah orang yang setiap hari bangun dengan ucapan syukur. Terima kasih ya Tuhan untuk udara yang Kau beri. Terima kasih ya Tuhan untuk istri, anak-anak yang Kau berikan di dalam kehidupan saya. Terima kasih ya Tuhan kalau hari ini boleh bisa bekerja walaupun mungkin gaji Anda dipotong. Mungkin kalau Anda juga, tapi kok saya juga nggak bekerja lagi. Puji Tuhan masih dikasih nafas, kehidupan untuk bisa ada. Dan hari ini mengucap syukur, makan, masih bisa makan walaupun sedikit. Mengucap syukur saja dengan apa yang ada padamu. Karena saya percaya ucapan syukur itu bukan hanya berterima kasih sama Tuhan, tapi ekspresi iman kita kepada Tuhan. Amin. Ketika kita mengekspresikan iman kita kepada Tuhan dengan ucapan syukur kita, saya percaya Tuhan akan membuka pintu-pintu yang hari ini mungkin tertutup di dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian. Yang poin B, 2B, bukan hanya mengucapkan syukur, tapi mulai memperkatakan perkataan iman. Ya, mulai perkatakan perkataan iman. Hari ini mungkin aku sedang sakit, tapi aku percaya janji Tuhan di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan kami semua adalah kesehatan. Berkat katakan perkataan untuk kita sembuh. Di dalam pekerjaan kita hari ini mungkin pekerjaan lagi nggak rame. Jangan bilang, aduh pekerjaannya sepi gitu ya. Itu juga udah tahu gitu ya. Tapi perkatakan iman gitu ya. Walaupun sepi bakal ada customer yang datang dengan satu omset yang besar gitu ya. Sehingga kita bisa masuk dan usaha akan diberkati. Orang lain mungkin hari ini susah, lihat keadaan susah. Tapi aku anakmu yang Kau kasihi dan aku pasti akan diberkati. Jadi ekspresi kita percaya kepada janji Tuhan adalah memperkatakan janji-janji Tuhan itu tadi. Memperkatakan semua yang Tuhan katakan dalam kehidupan Anda dengan iman Anda. Dan saya percaya ketika Anda mengatakan demikian, itu adalah ekspresi, bukan berarti kita ini gimana gitu ya, bukan main klaim ya Bapak Ibu sekalian ya. Saya nggak mengajarkan Anda demikian, tapi ketika kita memperkatakan iman, artinya kita percaya akan kebaikan Tuhan.
Ketika kita memperkatakan perkataan iman, kita artinya percaya akan kebesaran Tuhan. Kita percaya akan kekuatan Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan akan melakukan bagiannya di dalam kehidupan kita. Saya tidak mengajarkan Anda asal klaim, asal klaim, asal klaim. Bukan begitu. Iman bekerja ketika kita percaya dengan sepenuh hati bahwa Allahku sanggup memberikan lebih dari apa yang kita bisa pikirkan, bayangkan, dan doakan di dalam kehidupan kita. Amin. Jadi perkatakan perkataan iman ketika Anda ingin mengekspresikan rasa percaya Anda kepada Tuhan. Yang poin C, bagaimana caranya kita percaya kepada janji Tuhan. Yang C, bertindaklah sesuai dengan rencana Allah. Kejadian pasal 26 ayat 6 berkata begini, jadi tinggallah Ishak di Gerar. Ketika dia pengen pindah, Tuhan memberikan perintah, kamu jangan pergi dari tempat itu, tinggal aja di sana. Jadi ketika kita mau percaya dengan apa yang Tuhan ingin janjikan di dalam kehidupan kita, taati perintahnya. Bertindaklah sesuai dengan perintah Tuhan, sesuai dengan janjinya. Yakobus pasal 2 ayat 17 sampai 18 bunyinya begini. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tetapi mungkin orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Amin. Jadi ketika Anda percaya, Anda harus bertindak sesuai dengan perintah Tuhan, sesuai dengan janjinya di dalam kehidupan kita semua. Naikkan ucapan syukurmu, perkatakan perkataan iman, doa-doamu kepada Tuhan. Dan juga bukan hanya berdoa, bukan hanya mengucap syukur, tapi mulailah melangkah. Lakukan bagianmu, karena Tuhan pasti akan lakukan bagiannya. Amin. Itu tanda kita ini percaya sama Tuhan. Nah, ditambahkan lagi di Kejadian pasal 26 ayat 12 ya. Saya lanjutkan ya Bapak Ibu sekalian ya. Kejadian 26 ayat 12. Bunyinya begini. Maka menaburlah Ishak di tanah itu. Dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat sebab ia diberkati Tuhan. Poin yang ketiga, ketika kita dalam masa kekeringan, kita harus rajin bekerja. Dilarang malas. Mungkin ketika masa-masa seperti ini Anda ngelihat apa yang bisa dikerjain, nggak ada lagi. Usahanya berat banget gitu ketika mau dilakukan. Tapi jadilah orang yang rajin. Ishak tidak tinggal diam aja dan menunggu berkat Tuhan itu tercurah dalam kehidupannya. Dia harus menabur dan dia harus mengerjakan apa yang dia tabur. Dia nggak tabur lalu dia tunggu gitu ya. Tapi ketika dia tabur di tanah yang kering loh, di tanah yang nggak semuanya kelaparan ada di mana-mana. Ya, tapi dia dengan iman melakukan sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupannya dan dia mengerjakannya dengan rajin. Di tengah kekeringan itu, di tengah mungkin benih yang terakhir yang dia sudah punya itu terakhir kalinya gitu ya. Dan dia berikan dan dia berjuang untuk itu. Dia perjuangannya adalah perjuangan orang yang penuh dengan iman. Anda perhatikan, orang rajin itu menciptakan kesempatan. Kalau Ishak tidak menabur, Ishak itu yang mengubur kesempatan. Tapi orang yang rajin, yang melangkah dengan iman dan mengerjakannya dengan setia, itu menciptakan kesempatan untuk berkat itu tercurah dalam kehidupannya. Kalau Anda tidak melakukan apa-apa, cara Tuhan bekerja tidak langsung langsung kasih begitu aja. Tapi Tuhan bekerja di dalam kesetiaan kita. Ketika Ishak menabur, mungkin menaburnya dengan air mata, Tuhan ini yang terakhir kali nih ya, benih yang terakhir. Harus bekerja Tuhan, kalau nggak bekerja aku nih udah habis-habisan gitu ya. Walaupun mungkin harus pakai air mata, tapi menaburlah. Dan setiap hari dia mengerjakan apa yang dia sudah tabur gitu ya, tanpa tahu hasilnya.
Karena resikonya adalah benih itu mati. Karena masih kering, masih kelaparan. Seasonnya bukan season bertumbuh. Tapi Tuhan mengerjakan hal yang dahsyat. Di tengah kekeringan, di tengah kelaparan, buahnya bukan normal loh, bukan 2 kali lipat, tapi 100 kali lipat. Nah itu 100 kali lipat, itu bagiannya Tuhan, bukan bagiannya kita. Bagian kita menabur, bagian kita dengan rajin mengerjakan apa yang Tuhan berikan. Kalau Anda tidak melakukan apa-apa, kesempatan itu udah nggak ada, udah mati. Tapi kalau hari ini, Ishak bisa menabur, kita harus belajar dari Ishak. Hari ini Anda mungkin ada yang di lay off, kerjaannya dipecat, Anda mungkin nggak ada kerjaan. Jangan diem di rumah aja. Jangan hanya nonton film drama Korea saja gitu ya di rumah. Karena nggak ada kerjaan kok. Kerjaan juga mungkin hasilnya nggak kayak dulu kok. Dulu saya mungkin sekali gaji bisa 10 juta, 20 juta. Hari ini saya cuma dapat kerjaan dikit-dikit 2 juta, 3 juta. Nggak mau kah kok kayak gini. Kerjakan aja. Hari ini kalau mungkin kelihatannya kecil, hari ini mungkin kelihatannya nggak sebanding dengan apa yang Anda dapatkan dulu. Karena ini keadaan yang baru. Kerjakan saja dengan setia. Dan saya percaya ketika kita mengerjakan bagian yang mungkin rasanya nggak masuk akal bisa dapat untung sebesar ini. Tapi Tuhan bisa buka jalan. Yang percaya katakan amin. Di dalam hal yang mustahil, Tuhan bisa buka jalan. Ketika Anda rasakan ini tidak ada artinya, Tuhan bisa membuat dari yang tidak ada artinya jadi penuh dengan arti. 100 kali lipat loh bonus yang Tuhan ingin berikan. Jadi pastikan Anda lakukan bagian Anda. Dilarang malas, rajinlah bekerja. Karena orang rajin itu menciptakan kesempatan. Saudara tahu, cerita yang terbaik bukan cerita yang langsung dapat mujizat. Tapi cerita yang terbaik itu adalah cerita perjuangan. Cerita ketika susah, lalu bekerja, itu sangat menginspirasi. Saya ada baca buku gitu ya. Bukunya judulnya Di Bawah Terik Matahari. Itu kisah-kisah, bukunya udah lama banget gitu ya, diterbitkan oleh Kompas kalau nggak salah gitu ya. Itu cerita tentang semua orang-orang yang berjuang dari nol. Pedagang asongan yang jadi sukses, pedagang makanan yang di pinggir jalan lalu dia bisa berhasil gitu ya. Ketika baca itu saya bisa mulai relate sama dia. Dia sama, orang ini sama kayak saya, nggak punya apa-apa, tapi usaha dari nol, dari nggak ada modal dan nggak ada network dan segala macam, tapi akhirnya diberkati. Kebanyakan dari kita seperti demikian Bapak Ibu sekalian. Kalau dibandingkan dengan cerita anak orang kaya lalu mulai usahanya berhasil, itu tidak menginspirasi. Tapi cerita yang dari nol, cerita di bawah terik matahari, itu yang membuat kita bisa memberikan inspirasi kepada orang banyak. Hari ini Anda mungkin harus berjuang, tapi biar perjuanganmu akan jadi cerita yang terbaik buat anak-anak Anda, ceritamu jadi cerita yang terbaik buat keluarga Anda, orang-orang yang ada di sekitar Anda. Hari ini Anda berjuang, tapi saya percaya orang yang berjuang dengan segenap hati pasti akan menerima hasilnya. Amin. Jadi, jadilah orang yang rajin. Jadilah Anda orang yang mau menabur dimanapun Anda Tuhan tempatkan. Nah, tapi menabur harus dengan strategi. Ya, poin saya yang keempat. Kalau Anda harus menabur benih, taburlah hari ini dengan strategi, dengan hikmat Tuhan. Karena mungkin ini yang satu-satunya yang Anda miliki. Enggak ada lagi yang lain gitu ya. Nah, bagaimana kita bisa menabur dengan strategis? Ini poin saya nomor 4. Menabur benih dengan strategis. Yang pertama, fokus dengan kekuatan Anda. Hari-hari ini saya juga diberkati dengan usaha gitu ya. Keluarga saya mewariskan kepada saya sebuah bisnis di Jakarta. Dan hari-hari ini sulit sekali. Dan dulu kita punya produk banyak sekali. Tapi kali ini
kita karena krisis, kita nggak bisa pegang semua produk lagi, tapi kita mulai berhikmat dan milih produk-produk yang menjadi core dari perusahaan kami. Produk-produk yang menjadi kekuatan dari perusahaan kami, itu yang kita fokuskan. Dulu pengennya kayak supermarket, banyak sekali barang-barang yang kita bisa jual. Tapi ternyata hari-hari ini barang banyak membuat cash flow jadi terhambat. Nah, hari ini cash flow is king katanya. Uang adalah kalau bisa mengatur keuangan dengan benar, itu bisa menguasai market hari ini. Dan hari ini saya mengajak tim saya semuanya untuk fokus apa sih produk kita yang dari dulu sampai sekarang ini yang menjadi kekuatan. Nah, begitu juga Anda ketika Anda bekerja. Anda harus lihat apa yang menjadi kekuatan dalam kehidupan Anda untuk Anda bisa lakukan yang terbaik. Jadi fokus sama apa yang penting, apa yang important, apa yang kuat di dalam kehidupan Anda. Di situ kita bisa melihat Tuhan akan mengembangkannya lebih lagi di dalam kehidupan Anda semua. Menabur benih dengan strategis maksudnya juga membangun strategi baru untuk bisa menghadapi krisis dan membangun masa depan yang lebih baik. Ternyata di masa-masa krisis seperti ini, Tuhan bisa buka pintu-pintu yang luar biasa yang kita belum pernah pikirkan sebelumnya. Saya melayani di gereja Mawar Sharon, saya tahu Tuhan buka new strategi untuk kita bisa melakukan perintisan gereja yang belum pernah kita lakukan sebelumnya. Kalau dulu kita berpikir tentang ibadah hanya satu ruangan, datang ke satu tempat. Nggak pernah kepikirkan kalau kita CG atau ibadah itu pakai online seperti hari ini. Tapi ternyata dengan media kita jangkau jauh lebih banyak orang. Dan dengan media, dengan internet, dengan teknologi kita bisa buka CG bukan hanya di sekitar komunitas kita. Tapi hari ini saya bisa melihat Roh Tuhan bekerja dengan dahsyat dan luar biasa di mana-mana. Di mana-mana. Kemarin saya baru bicara di CG, ketika CG-nya ada di mana tahu nggak Bapak Ibu sekalian? CG-nya di online, tapi pesertanya ada di mana? Pesertanya ada di Korea dan di Jepang. Minggu sebelumnya saya bicara CG-nya ada di mana? Online, tapi anggotanya ada di mana? Tersebar di Amerika. Ada di Seattle, ada di New York, ada di mana-mana gitu ya, di North America. Minggu sebelumnya saya khotbah di mana? CG Eropa. Karena anggotanya ada di Jerman, ada di Inggris, ada di Prancis, bahkan sampai di Dubai juga ada. Nah, hari-hari ini, saudara, ternyata ketika ada satu pintu tertutup, nah kali ini bukan tertutup sebenarnya, pintu yang kita belum pernah pikirkan itu ada pintu sebenarnya. Tapi ketika kita buka pintunya, itu terjadi kegerakan yang luar biasa. Ketika Anda menabur, taburlah dengan strategis, pikirkan fokus yang baru, strategi yang baru yang Tuhan berikan. Ketika Tuhan menutup satu pintu, pasti Tuhan buka pintu yang lain. Jadi jangan pegang pintu itu terus dan berdoa sampai nangis-nangis. Karena saya percaya mungkin hari ini bisnis Anda yang itu ditutup, tapi Tuhan ingin mengerjakan sesuatu yang baru di dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian. Hari ini di gereja kita sudah ngalamin dan saya excited banget. Di Jepang kemarin CG-nya bukan hanya online, tapi sudah ketemu secara fisik. Ada satu, karena ketemunya di online, mereka juga lama-lama, kapan bisa ketemu? Mereka kumpul, yang tinggal satu kota kumpul bareng-bareng. Jadi kemarin ada yang satu kota, ada 4 orang, 5 orang mulai kumpul. Persekutuan kita, CG online kita, di Jerman udah kumpul bareng-bareng, piknik bareng-bareng karena di sana udah boleh piknik bareng-bareng gitu ya. Nah, kalau di sini masih belum, masih jaga-jaga jarak. Dan kita bisa melihat Tuhan bekerja dengan luar biasa. Amin. Saya excited nanti akan ada GMS di Jepang, GMS di Korea, ya. Mau ikut sama saya Bapak Ibu sekalian ya, kita church planting di sana. Church planting atau shopping nggak tahu juga ya. Ya, penting kita sama-sama ke sana mengabarkan Injil. Amin. Lalu berikutnya apa lagi?
Ketika kita di masa krisis, bukan hanya fokus sama kekuatan Anda, bukan hanya kita lihat strategi baru dan fokus yang baru, supaya kita bisa bangun masa depan yang lebih baik. Yang ketiga, mungkin waktunya di masa pause seperti ini adalah waktunya untuk kita bisa investasi lebih kepada hubungan. Hari-hari ini saya mengajar kepada keluarga saya, ya udahlah kita spend time waktu lebih banyak. Kepada rekan-rekan bisnis saya bilang ini waktunya loh kamu teleponin supplier kamu. Karena supplier kamu kan lagi susah hari ini. Ya, sama kayak kamu lagi susah gitu ya. Tapi kalau supplier lagi susah, Anda juga telepon. Bro, be strong ya, kita berjuang sama-sama. Karyawan Anda mungkin juga lagi susah ya, karena dipotong gajinya segala macam. Hal-hal yang sulit sedang dihadapi di hari-hari ini. Mungkin juga customer Anda juga ngalamin hal yang susah. Anda nggak harus jadi jawaban dengan memberikan solusi. Anda bisa jadi jawaban dengan jadi teman saja, dengan jadi pendengar saja, dengan ada bersama-sama dengan mereka. Justru hari-hari ini adalah waktu yang terbaik untuk bisa menginvestasi dalam segi hubungan. Dan ini nggak pakai modal, misalnya nggak pakai uang gitu ya, nggak pakai apa-apa, pakainya hanya niat. Kalau Anda niat telepon, Anda niat WhatsApp, Anda niat mungkin ya, komen di Instagramnya mungkin ya, hanya bertanya apa kabar, ini adalah waktunya yang terbaik untuk Anda bisa melakukannya. Di masa-masa seperti ini, orang itu haus akan hubungan. Di masa-masa seperti ini, orang butuh benar-benar yang namanya dukungan. Nah, kalau Anda menjadi orang yang pertama yang berkata, bro, gue doain lu ya. Sis, saya ini gak tahu kenapa kok tiba-tiba keingat kamu, saya doain ya. Sis, ini ada ayat firman Tuhan, kasih aja. Ya, itu, sis, ini ada kue nih gitu ya. Aku bikin kue. Ya kan hari ini pada masak semua tuh ibu-ibu gitu ya. Jadi bikin roti dan segala macam. Nih aku ada kue, gak tahu nih enak apa enggak nih ya. Aku baru pertama kali bikin, tapi aku kirim ya gitu ya. Pas makan gak enak, tapi kan dipikirin juga, ini enak juga gitu ya. Karena apa? Niatnya yang dilihat. Ini waktunya yang terbaik untuk kita bisa investasi hubungan. Sehingga nanti pada saat Anda jaya, Anda saat makmur, orang itu akan ingat Anda. Waktu aku susah, Brother A itu telepon dan dia nanyain saya apa kabar. Waktu saya sakit di rumah sakit, saya ingat si sister ini nelpon saya dan doain saya. Waktu saya lapar, gak ada makanan, si ibu ini kirimin roti bikinannya dia. Nggak enak sih, tapi keluargaku nggak lapar jadinya. Perhatikan, ketika masa krisis, kita juga masih bisa menabur. Menaburlah dengan kata-katamu, menaburlah dengan kasih, menaburlah dengan apa yang mungkin sederhana yang kau miliki. Taburlah, dan suatu saat nanti itu akan berbuah berkali-kali lipat. Ini waktunya investasi dengan keluarga Anda, dengan karyawan Anda, dengan supplier Anda, dengan semua orang yang Tuhan taruh di sekitar Anda. Apalagi yang Anda bisa tabur, ya, perpuluhan. Jangan lupa, taburlah dengan yang terbaik untuk Tuhan. Anda mungkin berpikir, nggak cukup Tuhan, aku hitung-hitung budgetku, itu nggak cukup loh. Tapi jangan ambil benih yang ini. Benih perpuluhan adalah benih yang luar biasa. Di dalam kehidupan saya akan adjust, saya akan sesuaikan semua pengeluaran keluarga saya, pribadi saya apalagi. Supaya saya bisa menabur benih yang terbaik di dalam perpuluhan. Dan ketika kita tabur benih perpuluhan, saya tidak mengajarkan tabur sehingga berkali-kali lipat, bukan. Saya menabur benih perpuluhan itu bukan
supaya dapat berkat berkali-kali lipat. Walaupun itu bonus yang Tuhan janjikan di dalam kebenaran firman Tuhan. Tapi bonus perpuluhan, benih perpuluhan itu bagi saya adalah iman saya yang terbaik. Yang saya harus tabur. Ketika saya memberikan perpuluhan, saya bukan tabur uangnya. Tapi saya berikan iman saya, hidup saya, cinta saya sama Tuhan yang terbaik. I will adjust everything. Saya akan sesuaikan semuanya dalam kehidupan saya. Supaya saya bisa mendahulukan Tuhan di dalam kehidupan saya. Firman Tuhan berkata, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Jadi ketika saya taruh uang saya, itu bukan taruh uangnya, tapi taruh hati saya, hidup saya, iman saya sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Ketika Anda harus menabur, taburlah yang terbaik dalam kehidupan Anda, dalam kehidupan Anda semua. Dan saya percaya Tuhan pasti akan melipat kali gandakan dalam kehidupan kita. Amin. Jadi semoga Anda diberkati. Hari ini masa-masa krisis, saya mau rekap. Saya undang tim PAW untuk datang nyanyi, mendukung saya karena saya ingin mendoakan semua pemirsa yang menyaksikan tayangan ini. Ketika krisis kekeringan terjadi, ketahuilah rencana Allah yang terbaik. Berpeganglah kepada janjinya. Rajinlah bekerja, dilarang malas. Yang keempat, kalau Anda menabur, ketika Anda bekerja, taburlah dengan strategis, jangan sembarangan. Amin. Mari kita berdoa sama-sama. Silakan saya undang singer untuk bisa nyanyi. Haleluya, Jesus. Thank you, Jesus. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau perlu pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Dimanapun Anda berada hari ini, Anda bisa taruh tangan Anda masing-masing di dada Anda. Dan saya ingin berdoa buat Anda. Tuhan, hadirat-Mu ya Tuhan, memenuhi setiap hati anak-anak-Mu yang ada di rumah, yang menyaksikan tayangan ini dimanapun mereka berada. Hamba-Mu berdoa, walaupun hari ini mereka mungkin mengalami kekeringan, mereka sedang mengalami kelaparan, mereka sedang mengalami krisis ya Tuhan. Tapi ajar mereka ya Tuhan, bicara kepada mereka pribadi demi pribadi.
Masing-masing ya Tuhan, berikan rema kepada mereka. Bagaimana Engkau ingin menyatakan rancangan-Mu yang indah, rancangan-Mu yang luar biasa di dalam masing-masing hidup mereka. Tutup bungkus mereka ya Tuhan, dekap erat mereka ya Tuhan, sehingga mereka hari ini ya Tuhan bisa merasakan pelukan-Mu ya Tuhan, kasih-Mu Tuhan, melingkupi ya Tuhan keberadaan mereka. Sehingga mereka bisa secara fisik hari ini Tuhan, merasakan kehangatan itu ya Tuhan, turun di sekujur tubuh mereka. Itu tanda bahwa Engkau sedang memeluk mereka hari ini ya Bapa. Bahwa Engkau mengasihi mereka dengan demikian rupa ya Bapa. Dan hari ini hamba-Mu berdoa ya Tuhan, bangkitkan iman mereka. Di hati mereka hari ini ya Tuhan, berkobar-kobar api ya Tuhan. Untuk terus percaya akan firman-Mu ya Tuhan. Mata mereka tidak teralihkan ya Tuhan kepada masalah, tapi mata mereka ya Tuhan hanya berpegang kepada janji firman Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk mereka bangkit ya Tuhan. Berikan kerajinan demi kerajinan, ketekunan dan keuletan, ketabahan ya Tuhan. Walaupun hari ini Tuhan apa yang mereka kerjakan mungkin belum menghasilkan apa-apa. Tapi Engkau Allah yang selalu menepati janji-Mu. Apa yang mereka tabur ya Tuhan, pasti mereka akan tuai. Di dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini ya Tuhan, berkati pikiran mereka juga ya Tuhan. Masing-masing bisa taruh tangan-Mu di kepala-Mu. Berikan hikmat ya Tuhan. Turun di dalam kehidupan mereka. Hikmat untuk bisa mengetahui apa yang harus dilakukan, apa yang tidak harus dilakukan. Hikmat untuk bisa memberikan jalan keluar ya Tuhan di dalam strategi bisnis, di dalam apapun yang mereka lakukan. Hikmat untuk bisa memulihkan langkah-langkah praktis untuk memulihkan hubungan demi hubungan. Hari ini ya Tuhan, berikan ide-ide yang brilian, ide-ide yang cemerlang ya Tuhan dalam setiap kehidupan jemaat-Mu ya Tuhan dimanapun mereka berada. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Mata masing-masing berbahasa roh, sembah Tuhan. Sikira baba baba, sindala badada gala bala 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 bala, kuramana dala badala badala, kira dala badala badala, kira badala badala badala, sikira baba baba sindala badala. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Thank you Jesus. Haleluya. Haleluya. Berapa berasa yang merasakan hadirat Tuhan? Saya tahu Tuhan menjamah Anda dimanapun Anda berada. Tetap percaya Bapak Ibu sekalian. Tetap kuat di dalam Tuhan. Tetap berpegang kepada janjinya. Dia Allah yang baik dan Dia Allah yang akan bekerja dalam kehidupan. Mari di akhir dari ibadah ini, angkat tanganmu. Saya ingin berdoa berkat buat Anda. Tuhan, kiranya Engkau memberkati setiap jemaat-Mu tempat ini. Angkat mereka jadi kepala dan bukan jadi ekor. Apapun yang mereka perbuat akan berhasil. Masuk mereka akan diberkati, keluar mereka akan diberkati. Keluarga mereka akan diberkati, tubuh mereka Kau lindungi ya Tuhan. Sehingga tidak ada virus, tidak ada sakit penyakit yang bisa menjamah mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati ya Tuhan rumah tangga mereka, penuhi dengan iman, pengharapan dan kasih. Di masa yang mungkin sulit ini ya Tuhan, berikan mereka kelegaan, berikan mereka damai sejahtera yang tidak pernah ada habis-habisnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, terimalah berkat ini. Hanya dalam satu nama Tuhan Yesus saja. Yang terima berkat Tuhan katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Jangan lewatkan firman dan doa bersama Pendeta Samuel Muji dan Pendeta Lanitan. Setiap hari Kamis pukul 7.30 malam live melalui Instagram dan YouTube PS Lanitan. Untuk permohonan doa dan kesaksian, Anda dapat mengirimkan direct message di Instagram @pslanitan. Kabar gembira,
Gereja Mawar Sharon Sidoarjo akan mengadakan kembali ibadah secara langsung pada hari Minggu 13 September 2020 dengan jadwal sebagai berikut. Umum 1 pukul 7 pagi, umum 2 pukul 10 pagi, ibadah Army of God pada pukul 1 siang, dan umum 3 pada pukul 4 sore. Ibadah live streaming akan diadakan sesuai dengan jam ibadah yang sedang berlangsung. Untuk ibadah Eagle Kids akan diadakan secara online yaitu di gms.church/streaming/Jatim Bali Nusa Aus atau di YouTube GMS Jatim Bali Nusa. Ibadah ini menggunakan sistem tiketing, jemaat wajib melakukan registrasi terlebih dahulu melalui aplikasi GMS Church. Dan tiketing dibuka mulai tanggal 30 Agustus sampai dengan 11 September 2020. Shalom jemaat Tuhan, ada sebuah kabar menggembirakan bagi kita semua. Karena di kota Banyuwangi, Probolinggo dan juga kota Lumajang, kita sudah ada CG atau Connect Group di 3 kota tersebut. CG Banyuwangi, Probolinggo, dan juga Lumajang berjalan secara online via aplikasi Zoom. Untuk CG Banyuwangi setiap hari Selasa, CG Probolinggo setiap hari Rabu, dan juga CG Lumajang setiap hari Jumat. Sama-sama di pukul 19.00 waktu Indonesia bagian Barat. Untuk informasi link Zoom dan juga informasi mengenai CG, Anda bisa menghubungi nomor yang tertera di layar. Atau Anda bisa direct message Instagram GMS Sidoarjo. Mari jemaat Tuhan, libatkan diri Anda di dalam kegerakan Tuhan yang luar biasa. Kalau Anda memiliki sahabat, Anda memiliki teman, Anda memiliki keluarga, atau mungkin Anda memiliki partner bisnis di kota Banyuwangi, Probolinggo, dan juga Lumajang, Anda bisa menginformasikan kepada kami, maka kami akan follow up, dan kami percaya setiap orang yang berjumpa dengan kasih Kristus, hidup mereka pasti akan diubahkan. Kita sepakat, kota Banyuwangi, Probolinggo, dan juga kota Lumajang, for Jesus. Tuhan Yesus memberkati. Mengikuti ibadah secara online, Anda dapat mensubscribe akun YouTube GMS Jatim Bali Nusa dan YouTube GMS Australia. Dan untuk mendapat update video khotbah Pastor Lanitan, Anda dapat mensubscribe akun YouTube Pastor Lanitan dan mengaktifkan tanda lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru. Untuk update informasi seputar gereja lokal Anda dapat melihat di Instagram Gereja Mawar Sharon di kota Anda masing-masing. Untuk persembahan dapat dilakukan dengan QR Code di handphone Anda masing-masing melalui aplikasi BCA Mobile, Sakuku, OVO, Dana, GoPay, ShopeePay, dan Link Aja, atau transfer melalui rekening BCA di nomor rekening 088 2199 345 atas nama GRJ Mawar Sharon. Berikut QR Code gereja lokal Anda masing-masing. Mari menjadi berkat lewat kesaksian Anda dengan mengirimkan melalui Instagram GMS Sidoarjo atau di nomor WhatsApp 0896 6771 6771.